Tuhan. Shalom. Halo bagi Tuhan, yang mana kebaikan Tuhan boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang paling dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Mari brother-sister semuanya bagi mungkin sebelum kita mulai ibadah kita, bagi Bapak Ibu brother-sister yang mungkin tidak bertugas ataupun tidak membawa anak, saya persilakan boleh mengisi kursi-kursi yang kosong di sebelah bagian depan terlebih dahulu. Jadi dipersilahkan bagi Bapak Ibu untuk mengisi kursi yang kosong di bagian depan terlebih dahulu. Haleluya, puji Tuhan bagi Bapak Ibu. Saya percaya semua kita boleh ada di tempat ini hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh hidup, kami boleh ada hingga sampai pada saat ini. Kami percaya semua karena Engkau yang begitu mengasihi kami. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan yang kami boleh ada hingga sampai saat ini. Terima kasih Bapa, oleh karena itu Tuhan Yesus, bila pada hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang bawa pujian penyembahan kami, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau lah yang layak. Terima segala pujian penyembahan kami. Beracaralah Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, semuanya ada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berdaulat Tuhan di atas pujian-pujian kami. Engkau yang bertata di atas pujian-pujian kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kalau kita ada boleh hingga sampai pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta kasih dan bagi setiap kita di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Karena ini mari kita naikkan pujian penyembahan kita sama Tuhan. Kita mengatakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari katakan, ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oh, mari katakan ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ini kami Tuhan hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup
menjemaat Tuhan, katakan Kau yang layak. Hanya Kaulah yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Hanya Kaulah yang layak, Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamat. Katakan Kaulah yang layak. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Selama-lamanya Tuhan, hanya Kau yang kami sembah. Kau layak, Kau layak Tuhan. Jesus, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita angkat suara kita mau sembah Dia, karena Dia layak terima segala pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, oh Jesus, Jesus, kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hidup kami, segenap jiwa kami, dengan pikiran kami, dengan kekuatan kami. Kami memberikan yang terbaik untuk kami bersama Tuhan. Oh Jesus, oh sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, oh Jesus, haleluya, hanya Kaulah yang layak Tuhan, Kaulah yang layak, layak disembah, Kau yang bertata, yang bertata di atas pujian kami, di atas nyanyian kami. Oh Jesus, sembah Dia, sembah Yesus. Oh, mari kita mau menyembah Dia. Oh, sembah. Oh, Jesus, Jesus, yes. Kaulah yang layak Tuhan, Kaulah yang layak. Oh Jesus, Jesus, You are
hadirat Tuhan. Mari sambil merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, berkat-berkatnya yang boleh kita nikmati, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang nyata bagi setiap kita di tempat ini. Haleluya. Saya percaya kalau kita boleh melewati hari demi hari, proses demi proses, semua itu karena Tuhan sayang sama kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Mari sambil renungkan kebaikan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari lebih lagi katakan anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Silakan pada hambanya, salam menindak baik ke Bapa. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu sepanjang hidup yang telah Tuhan berikan. Anugerah-Mu yang ada dalam keluarga, pekerjaan usaha kami, ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
firman Tuhan, kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang ada atas setiap kami di tempat ini. Untuk itu kami bersyukur buat Roh Kudus yang mengajar, mendidik dan membimbing setiap kami Tuhan. Hari ini berbicaralah kepada kami yang Bapa di surga. Bila firman yang kami sampaikan ini berasal daripada Tuhan. Firman yang kami dengarkan mengubah kehidupan kami secara pribadi, keluarga, sehingga kami menjadi dampak di mana kemuliaan. Berfirmanlah tengah kami ya Roh Kudus, pimpin kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siap mendengarkan dan mengamalkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Luar biasa, aman semuanya? Yes. Liburan lancar? Keuangan aman? Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Konatan dan Cici Gembala yang sudah mengizinkan saya. Tadi sampai bawah saya tanya sama Pastor Steve, ada Konatan nggak? Ada. Aduh, kenapa nggak pelayanan keluar? Gitu ya. Saya jadi agak grogi gitu ya. Hari ini saya berterima kasih sekali lagi Konatan dan jemaat Tuhan tempat ini. Saya kasih tema khotbah hari ini saudara tentang amanat agung. Kalau kita mendengar amanat agung, saudara, powerpointnya ada. Bahwa 2026 ini gereja di bawah pembinaan dan pengembalian Pak Niko itu dikatakan tahun 2026 tahun amanat agung. Yang setuju katakan amin. Yang mau melakukan katakan yes. Colek kanan kirinya bilang tuh bangku kosong, lu tugasnya bilang ya. Ya supaya tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru, saudara. Terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, 2026 dikatakan tahun amanat agung. Nah, ketika kita mendengar tentang amanat agung, maka kita langsung berpikir penginjilan keluar, betul ya? Dalam slide selanjutnya dikatakan pelayanan keluar, apalagi saudara? Oh, ke bangsa-bangsa. Yang mau ke bangsa-bangsa katakan amin. Amin. Pengennya bahasa apa? Kita cari di bahasa yang enak nih, supaya bisa foto selfie juga gitu kan? Tapi kita nggak mau di bahasa-bahasa yang sulit airnya, sulit untuk penjangkauannya. Tetapi ternyata saudara terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita satu kebenaran penting, yaitu bahwa sebelum kita pergi melakukan yang namanya itu amanat agung keluar, Tuhan bilang begini, sebelum Tuhan mengutus kita ke bangsa-bangsa, Ia memanggil kita untuk memberikan keluarga terlebih dahulu. Yang mau katakan amin. Yang punya keluarga katakan amin. Makanya saudara ternyata di sini dikatakan sebelum Tuhan utus kita ke bangsa-bangsa, Tuhan juga begitu. Sebelum Bapa di surga utus anaknya, mereka pemuritan dulu di surga, gitu kira-kira ya. Baru Yesus diutus, gitu. Nah, ketika Yesus diutus, maka yang Tuhan Yesus muridkan itu yang dianggap keluarga, 12 murid, saudara, nggak banyak-banyak. Nah, saudara juga begitu. Di mana bangsa kita yang pertama? Keluarga tentunya. Perhatikan orang tua kita, sudah terima Tuhan belum? Perhatikan anak-anak kita. Perhatikan siapa lagi? Suami kita, istri kita. Kalau hari ini saudara ke gereja sendiri, mama papanya belum diajak, atau suaminya belum diajak, istrinya belum diajak, nanti pulang dari tempat ini, mampir sebentar di Iga Bakar. Amin saudara? Wah, mahal kok pendeta Iga Bakar. Mie instan rasa Iga Bakar juga ada ya. Artinya buat apa? Nanti saudara masak, mungkin mereka di rumah masih bobo cantik gitu ya, belum bangun. Jangan nanti saudara pulang, biasanya saudara pulang dari gereja, rata-rata gitu ya, udah seperti satu level di atas malaikat maut gitu kelakuannya. Lihat orang yang gak ke gereja, langsung kita hakimi. Kita harus paling benar hidupnya. Lihat suami kita masih tidur, langsung saudara bergumam gitu sampai buka kamar, ya ampun, laki siapa ini ya. Udah hitam, botak, buncit tadi, gak ke gereja. Jangan. Tapi pulang dari tempat ini, siapin mie instan rasa Iga Bakar, bangunin dia, papa, mama, atau beb, ayam, gitu ya. Tadi gereja firmannya tentang seperti ini. Jadi melalui saudara, mereka bisa melihat gambaran Kristus, amin. Yes. Jangan sampai saudara pulang gereja, dia nggak lihat Kristus dalam diri saudara. Nanti kalau misalnya saudara pulang gitu ya, beli Iga Bakar atau mie instan rasa Iga Bakar, suapin dia. Ayamku makan dulu. Mungkin dia masih bengong. Biasanya istrinya kalau pulang dari gereja itu kelakuannya level di atas malaikat maut gitu. Marah-marah lah, masih tidur aja. Inilah itu. Tapi kali itu saudara lakukan kasih itu. Suapin dia. Masih setengah sadar saudara, garpunya agak
tusuk dikit ke dalam, supaya dia agak sadar dikit, kira-kira begitu ya. Karena sebelum Tuhan mengutus kita ke bangsa-bangsa, dikatakan Ia memanggil kita untuk memberikan keluarga terlebih dahulu. Jadi sia-sia pelayanan kita keluar kalau misalnya di rumah belum beres. Tapi juga jangan berkecil hati, walaupun saudara sudah bilang, Pak Pendeta sudah bolak-balik ngajak ke gereja, bolak-balik begini. Tetapi jangan putus asa, tetap lakukan bagian. Ya mau katakan amin. Karena apa saudara? Karena sebelum amanat agung itu saudara diberitakan kemana-mana, harus dimulai dari rumah. Maka tema khotbah saya hari ini, amanat agung dimulai dari rumah. Nah ini dia, keluarga Pengguan. Bapaknya udah pulang. Ya saudara ya, ada bapak dan anak-anaknya. Amanat agung tidak dimulai dari mimbar gereja, tetapi dimulai dari ruang makan keluarga. Ya, biasanya kalau di ruang makan itu, kalau di rumah itu ada meja makan. Yang punya meja makan di rumah katakan amin. Amin. Yang nggak punya nanti minta sama Pak Gembala. Gitu ya, nanti dikasih tikar. Nah saya dulu saudara waktu masih kecil-kecil gitu, kita 7 bersaudara. Gitu ya. Jadi kalau makan itu nggak mungkin di meja makan, jadi gelar tikar. Nah kalau udah gelar tikar itu saudara kita ngobrol. Biasanya kalau dalam satu keluarga itu kalau ngobrol itu bukan ngobrol yang penting-penting, tapi yang penting ngobrol. Ngobrol aja ngelur hidup kemana. Tapi dari situ nanti akan terbuka nasihat, terbuka yang namanya itu kalau misalnya salah satu anaknya ada masalah, dia ngobrol. Dari hal apa? Dari obrolan yang baik. Tapi jangan langsung yang penting-penting. Gimana kuliah? Bapak tadi di kantor ngapain aja? Bapak tadi begini gak? Akhirnya nggak akan suka. Makanya kenapa hari-hari ini meja makan hanya diisi oleh asisten rumah tangga. Ya, suaminya makannya di mana, istrinya lagi makan di mana, anak-anaknya lebih suka nongkrong di warkop. Nah meja makannya kosong. Kenapa saudara? Karena mereka pikir kalau udah ngobrol sama keluarga pasti penghakiman, pasti intimidasi. Anak-anaknya stres, suaminya stres, istrinya juga stres. Bahkan pernah satu orang saya pernah lihat, seorang bapak, gua kira diajak istri gua makan malam quality time, ternyata quality control. Dia bilang begitu. Aduh, diajak ngedate saudara suaminya, udah seneng di suaminya, tumben-tumbenan. Biasanya kan suaminya yang ngajak ini istrinya, ternyata quality control saudara. Akhirnya dia pasang status saudara. Nah makanya penting sekali saudara, amanat agung tidak dimulai di mimbar gereja. Bahkan kita juga khotbahnya bagus, pelayanannya bagus, tetapi kalau di rumah nggak bagus, ya percuma juga. Colek kanan kirinya bilang, dengerin tuh. Amin saudara. Artinya apa saudara? Saya sebelum khotbah di sini, saya pastikan istri sama anak-anak aman. Jangan sampai saya berangkat, tetapi hubungan suami istri belum beres. Anak-anak kehilangan kasih. Tetapi pastikan saudara, karena kenapa? Amanat agung tidak dikatakan pergilah, tetapi tinggallah dulu. Para murid disuruh tinggal di loteng atas. Mereka saling membagi, saling memberi makanan, saling menguatkan. Baru setelah itu diajarkan, lalu mereka berusaha pergi. Jadi jangan pengen buru-buru pergi saudara, sedangkan kita aja belum siap. Jangan pengen buru-buru populer, sedangkan kita aja belum ready. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarga kita. Kenapa ini penting? Karena amanat agung sebenarnya, kalau menurut saya gitu ya, karena di sini ada Pak Dokter gitu ya, takut salah. Kalau menurut saya amanat agung itu adalah mengembalikan warisan yang apa yang telah Tuhan berikan dari Kejadian 1 ayat 26. Yaitu ketika manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, dikatakan baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan serupa kita, supaya apa saudara? Mereka berkuasa. Yes. Nah kuasa itu hilang ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Maka ketika kuasa itu hilang, yang pertama dihancurkan siapa saudara? Keluarga. Lembaga pertama diciptakan keluarga, tapi yang hancur juga keluarga. Bagaimana cara memulihkan keluarga? Tarik dulu kuasa Tuhan. Makanya sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, di salah satu ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun. Yang pertama saksinya kemana? Ke Yerusalem. Enggak langsung ke Yudea, Samaria, ujung bumi. Yerusalem dulu, keluarga dulu. Makanya saudara, amanat agung kenapa dimulai dari rumah? Supaya warisan yang telah Tuhan berikan itu kembali saudara dapatkan. Untuk apa? Berotoritas. Untuk apa? Memiliki kesanggupan. Untuk apa saudara? Saudara memiliki namanya itu satu kemenangan demi kemenangan untuk mengatasi setiap hal. Karena masalah, karena proses dalam hidup itu kan gak pernah permisi. Pernah tiba-tiba di WA sama masalah?
nanti akan datang badai dalam rumah. Kan nggak pernah. Tiba-tiba aja, kok goyang ya? Kok usaha begini ya? Masalah boleh datang, badai boleh datang, hujan boleh datang, apapun boleh datang. Tapi kalau kita berjalan dan berdiri bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan goyah. Karena kita sudah berakar kuat. Yang setuju dan percaya katakan amin. Makanya untuk itu ada warisan yang Tuhan berikan. Supaya kita menjadi orang tua, supaya kita menjadi manusia, tidak salah menerima warisan, bahkan tidak menerima warisan yang Tuhan berikan. Salah satunya contoh saudara, slide selanjutnya, yaitu dari Ayub. Ayub ini adalah orang yang saleh, saudara. Ayub adalah orang yang jujur, saudara. Nanti kalau saudara nanti baca di rumah, dikatakan begini, Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 ayat 1 sampai 5. Kalau Alkitabnya bisa dibuka, silakan buka. Ada di multimedia, kita bisa baca bersama-sama. Karena ada pelajaran penting. Ayub itu orang yang saleh dan jujur. Tetapi ada bagian-bagian dia, karena Ayub ini bukan manusia yang sempurna. Ada bagian-bagian yang dia tidak lakukan menjadi seorang imam, saudara. Lihat, ayat 1 dikatakan begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Secara pribadi, Ayub orang yang sudah benar. Secara pribadi. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Secara keturunan juga diberkati, saudara. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berapa total anaknya? 10. Nah, saudara perhatikan, secara keturunan sudah diberkati. 7 anaknya. Lihat saudara, secara berkat juga diberkati juga. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang 100-an. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Siapa yang gak pengen jadi Ayub? Pengen, saleh, jujur. Tapi ada kekurangannya, saudara. Kekurangannya. Ini, saudara. Anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Anaknya yang suka pesta, anaknya yang mana, saudara? Laki-laki. Sama-sama katakan laki-laki. Saudara perhatikan. 7 anaknya saudara melakukan pesta bergiliran. Berarti liburnya hari? Kapan pestanya libur? Enggak ada liburnya. Saudara perhatikan. Dugem terus nih anak-anaknya Ayub. Bapaknya saleh dan jujur, saudara. Tapi anaknya saudara suka gaul sama Hotman Paris. Saudara lihat, saudara perhatikan, beneran. Anak-anaknya laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Hari Minggu nggak ke gereja, pesta terus. Dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Dari mana tahunya ini pestanya nggak benar, saudara? Lihat, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub panggil mereka. Ngapain? Ngudusin mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Lihat, kalau orang ini saleh dan jujur, secara saleh dan jujur, Ayub betul. Setiap ada dosa, dia hatinya gelisah. Anak yang melakukan segala suatu perbuatan yang tidak baik, hatinya gelisah. Maka dia panggil anaknya. Ngapain, saudara? Dikuduskan, didoakan. Lalu apa yang terjadi? Keesokan harinya pagi-pagi bangun Ayub. Lihat, saudara. Ayub sendiri yang datang kepada Tuhan untuk minta ampun pada dosanya. Anak-anaknya. Anak-anaknya enggak. Anak-anaknya dibiarin, mungkin capek kali habis pesta. Mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Berapa jumlahnya, saudara, korban bakarannya? 10, saudara. Sebanyak jumlah mereka. Nggak tahu nanti kalau saudaranya ikut juga apakah diberikan korban. Maka setiap hari itu lembu sapi, saudara. Setiap hari 10 ekor. Coba kita hidup pada zamannya Ayub ya. Tetangga sama dia, mungkin kita minta pahanya dong dikit. Ada setiap hari, saudara, memberikan korban bakaran, menebus dosa anak-anaknya. Anak-anaknya dibawa, nggak dibawa, Ayub yang bangun pagi-pagi, saudara. Ini penting, saudara. Nah, lalu dikatakan begini, saudara. Pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Lihat. Dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Orang tuh kalau saleh dan jujur hidup benar punya kepekaan. Nah, agak salahnya Ayub, yang mungkin ketidaksempurnaan Ayub, dia tidak berani menegur anak-anaknya. Dia hanya tahu anak yang melakukan dosa, dia doakan, dia kuduskan, amin. Ini yang sering sekali terjadi di zaman sekarang. Bahwa saudara harus perhatikan baik-baik, saudara. Ayub adalah takut akan Tuhan. Ayub adalah orang yang jujur. Ayub menjauhi kejahatan. Ia juga seorang ayah yang mendoakan anak-anaknya.
Tetapi apa yang terjadi? Ya, dalam hal ini Ayub adalah imam keluarga yang setia. Namun ketika badai datang, ketika goncangan datang, Ayubnya kuat, istrinya enggak rapuh. Apa yang terjadi saudara? Keluarganya nggak berdiri dalam iman yang sama. Yang berdiri iman yang kuat itu cuma Ayub. Karena Ayub punya hubungan sama Tuhan. Ayub yang suka berdoa, Ayub suka menyembah kepada Tuhan. Istrinya enggak, karena kaya raya. Mungkin istrinya lagi pergi ke Grand Indonesia, belanja tas dan segala macamnya. Kenapa? Karena Ayub nggak pernah bawa dia ke gereja, nggak pernah ajarin dia satu hal dan lain hal. Sehingga ketika badai datang, harusnya kalau imannya bersama-sama suami istri bergandeng tangan, pasti istrinya tetap kuat ketika ada badai. Tapi ini cuma Ayub yang kuat. Kenapa? Karena Ayub, saudara, saleh secara pribadi, tetapi iman belum sepenuhnya dimuridkan di dalam keluarga. Ini pentingnya. Saudara harus pahami, kesalahan kita secara pribadi itu tidak sama dengan memuridkan keluarga. Jadi banyak orang tua bilang gini, udah yang penting doain aja anak lu, nanti juga mereka berubah. Nggak bisa, Pak. Tuhan berikan tongkat, barang siapa ku kasih dan ku tegur dan ku hajar. Artinya apa, saudara? Selain saudara doakan, ajarkan mereka, arahkan mereka. Makanya dalam keluarga itu harus punya visi. Nggak mungkin ketika kita punya anak, lalu bim salam bim, ya udah jadi apa aja terserah. Kan nggak mungkin. Ketika saya punya anak sama istri, mulai tuh, mereka masih baik, nanti sekolah SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, nanti kuliahnya di sini. Artinya apa, saudara? Ada hal-hal yang kita atur dengan baik. Karena kenapa? Anak tidak otomatis memiliki iman orang tuanya. Saudara perhatikan, nggak otomatis. Tetapi iman itu bisa diterima oleh anak-anak ketika diajar, ketika dididik, bukan hanya didoakan. Saudara harus perhatikan, saudara, bahwa ketika kita melihat dalam kehidupan Ayub di sini, saudara, kita tidak bisa menjadikan bangsa-bangsa murid jika anak-anak di rumah belum menjadi murid Kristus. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa kehidupan kita, saudara perhatikan, saudara. Ayub saleh, namun iman belum menjadi warisan. Nah, warisan apa yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak? Harta kita. Sering sekali orang ribut gara-gara harta. Pembagiannya rata juga tetap masalah. Tapi warisan yang terbaik yang saudara berikan adalah amanat agung. Warisan iman. Makanya kenapa amanat agung harus dimulai dari rumah? Supaya keluarga kita, anak-anak kita bisa mengenal Tuhan. Bukan karena melalui doa kita toh, tetapi mereka bisa melihatnya melalui kehidupan kita. Lalu poin yang kedua, saudara, maka ketika iman harus diwariskan, iman harus diajarkan, bukan hanya didoakan. Di dalam Ulangan 6 ayat 6-7 dikatakan demikian. Ulangan 6 ayat 6-7. Ini ada nasihat waktu itu kepada bangsa Israel, dikatakan begini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Jadi kalau Tuhan bilang haruslah engkau perhatikan, berarti ada kata hati, berarti harus hati-hati dan harus kena ke hati. Ya, perhatikan. Apa yang harus perhatikan? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Lihat, saudara. Jadi firman Tuhan, saudara, bukan hanya didoakan. Iman bukan hanya didoakan, tapi iman harus diajarkan kepada setiap generasi kita. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Ini penting, saudara. Saudara, nggak selamanya anak-anak kita bersama dengan kita. Ada waktunya anak-anak kita harus kita tinggalkan. Tetapi kalau warisan yang terbaik sudah kita berikan kepada mereka, kita nggak usah khawatir. Apakah nanti anak kita salah pergaulan? Apakah nanti anak kita melakukan hal-hal yang tercela? Saya rasa kalau kita sudah ajarkan sejak mereka masih bayi, sampai mereka SD, SMP, SMA, maka ketika mereka mau kuliah dimanapun, mereka mau bekerja dimanapun, kita tidak khawatir. Kenapa? Karena yang tadi, kita tidak hanya mendoakan anak-anak kita, tapi kita latih mereka untuk melihat firman Tuhan. Kita latih mereka untuk hidup di dalam iman. Artinya apa? Kita sudah ajarkan banyak hal. Saudara melihat, Tuhan tidak berkata hanya doakan anak-anakmu, serahkan semuanya kepada gembala. Kasihan gembala saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu gembalanya ganteng dan cantik.
Kalau misalnya wajahnya kayak saya, bisa stres saudara. Betul saudara? Justru harusnya ketika anak-anak kita bisa doa Bapa kami, bukan dari guru sekolah minggu. Harusnya dari orang tua. Jangan kita bangga anak saya sudah bisa belajar di doa Bapa kami. Dari siapa? Guru sekolah minggu. Enggak. Justru nanti guru sekolah minggu harus tanya, kamu kok bisa belajar doa Bapa kami? Dari siapa? Dari Papa Mama. Itu baru keren. Jangan sampai nanti anak-anak kita hafal ayat Alkitab dari guru sekolah minggu. Kan kebanyakan kan begitu ya. Udah serahkan aja ke guru sekolah minggu, serahkan aja ke guru sekolah minggu. Nanti anaknya gimana, nanti gereja juga, guru sekolah minggu juga disalahkan. Jangan saudara. Tapi warisan yang terbaik kalau saudara mau ajarkan firman Tuhan, ajarkan doa, ajarkan iman, itu dimulai dari rumah. Makanya kalau rumahmu itu ada meja makan, jangan dipakai untuk babi kecap dan babi panggang aja. Tapi di meja makan itu juga saudara ngobrol, saudara. Saya sama anak setiap hari pasti ada ngobrol di meja makan. Entah itu ada makanan yang enak, nggak ada makanan yang enak, ngobrol di situ. Kadang ngobrolnya yang ngalur ngidul, akhirnya sampai ngobrol serius, akhirnya sampai ngobrol perdebatan di meja makan semuanya. Tapi semuanya untuk kebaikan. Kenapa saudara? Tingkat depresi hari-hari ini tinggi. Bahkan kemarin saya dapat WA dari teman saya 10% di Indonesia, saudara. Jadi kalau penduduk Indonesia ada 250 atau hampir 300, berarti 10%-nya itu adalah stres. Coba lihat kiri kanan saudara. Itu udah kira-kira 10% enggak? Amin saudara. Makanya orang sekarang ini kita lihat berita, ada ibu WA sama anaknya, marah itu ibu saudara. Dia bilang, lu kenapa lakukan ini? Udah gue bilang jangan begini. Dasar anak kurang ajar, anak gak tahu diri, anak gak tahu untung. Entar gua pulang gua hajar lu ya. Anaknya gak balas-balas WA. Balas gak WA gua? Balas gak? Balas! Gitu saudara. Dia tuh ibu-ibu kalau marah. Tapi ibu-ibu di sini gak ada yang begitu. Adanya ibu-ibu di luar sana. Anaknya gak balas saudara. Lu gak balas WA gue, dasar anak kurang ajar. Sampai rumah lu gua bunuh. Belum dibunuh saudara. Sampai rumah, mamanya sedih. Anaknya udah gantung diri. Nah saudara, ya itu tadi. Ada ajaran-ajaran gak beres. Berapa bulan yang lalu kita dengar anak yang umur 12 tahun yang bunuh mamanya. Kenapa? Karena mamanya kalau marah dia bawa pisau. Lalu ngancam pakai pisau. Apa yang terjadi? Anaknya kena depresi, kena tekanan, marah sama mamanya, dia pakai pisau juga. Makanya penting sekali saudara, iman harus diajarkan, bukan hanya didoakan. Amin saudara. Kenapa saudara? Sekali lagi saya katakan, suami kita, istri kita, anak-anak kita butuh firman. Kalau firman ini diberikan kepada mereka, artinya apa saudara? Mereka menjadi kuat. Makanya firman Tuhan di sini nggak hanya dikatakan doakan anak-anakmu, tetapi di sini dikatakan ajarkan, bicarain, hidupi, ulangi dalam keseharian. Yang mau katakan amin. Nggak usah ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, nggak usah bicara tentang Iran lawan Amerika, Israel, terus akhir zaman perang dunia ketiga. Nggak usah saudara jadi ahli panitia untuk akhir zaman. Kita cukup saudara melihat apa yang terjadi. Perang dunia ketiga juga nggak ada di Alkitab tulisannya perang dunia ketiga, nggak ada. Nikmati aja hidup kita sama Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Kita kan orang-orang yang tangguh. Kursuan 98 lewat, Covid lewat, apalagi kiamat 2012 lewat. Betul nggak saudara? Jadi bosan kita terlalu gimana-gimana, nanti akan ada mati lampu selama ini. Nggak apa-apa. Kalau mati lampu Indonesia ini luas. Kita tinggal pergi ke daerah-daerah Papua kah kemana. Masih banyak nggak pakai listrik, airnya masih banyak. Tetapi yang paling penting ini, iman harus diajarkan bukan hanya didoakan. Yang mau katakan amin. Karena ini penting saudara. Kalau saudara ajarkan ini, anak-anak belajar iman bukan dari doa yang panjang, tetapi dari hidup yang konsisten sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ini dilihat oleh anak-anak kita, lihat saudara, anak-anak memiliki powerful iman. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak gampang tergoda. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak akan menajiskan hidup. Kenapa? Karena mereka pegang firman Tuhan. Jadi anak-anak kami bisa diajak temannya kemana tempat yang gak benar, mereka cuma bilang, enggak, gue gak kesana. Ayolah kita ke tempat dukun sebentar. Anak saya nomor 2, saudara. Lalu dia mau pergi
nongkrong sama teman-temannya. Lalu dia bilang, Mama, nanti Dede mau nongkrong di mana? Di tempat ini. Kita nggak tahu tuh tempat nongkrongannya, dia sebut namanya. Lalu suatu hari kita jalan berempat, baru pulang dari mall mana, melewati. Nanti Dede ke situ tuh. Dia tunjuk tempat dugem, saudara. Dede, siapa yang ngajak temen Dede? Nggak boleh, Dede. Kenapa? Itu tempat dugem, Dede. Lo katanya tempat makan doang. Enggak, tempat dugem. Dede nggak boleh situ. Lo Dede nggak boleh. Makanya dia dikasih tahu. Dia bilang begitu, saudara. Ya. Artinya, saudara, kadang anak-anak kita dalam pergaulan nggak ada yang bisa jaga. Tetapi ketika dia kuat sama Tuhan, maka dia bisa melindungi dirinya. Dia bilang begini, puji Tuhan, Dede tunjukin ya papa mamanya. Kalau enggak, Dede nggak tahu, papa mama nggak tahu, ternyata tempatnya begitu. Saudara, mari ajarkan kepada anak-anak kita, ulangi dalam setiap hari. Jadi berbeda dengan Ayub hanya fokus kepada mesbahnya aja. Tapi ternyata Tuhan bilang dalam Ulangan ayat 7, ketika bangsa Israel itu, Tuhan bilang kepada melalui Musa, ketika engkau duduk, ketika engkau diri, ketika engkau makan, ketika engkau apapun, pelajari firman Tuhan, ajari mereka. Supaya apa? Supaya kehidupan keluarga kita tidak hanya kehidupan yang memiliki yang namanya itu agama, tetapi tidak pernah menghidupi yaitu kehidupan kekristenan yang benar. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Lalu poin yang ketiga, saudara, ketika firman iman diajarkan, yang ketiga, iman harus memiliki keputusan yang kolektif, saudara. Keputusan iman itu harus kolektif, harus diputuskan bersama-sama. Kenapa, saudara? Yosua 24 ayat 14 dan 15 dikatakan demikian. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kata Yosua, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, iman itu nggak boleh sendiri-sendiri. Iman nggak boleh individualis. Nggak boleh imannya suami di mana, istrinya di mana. Nggak boleh, saudara. Ini terbukti ketika saya sama istri sepakat ketika milih anak buat kuliah, ketika kami mau punya rumah, itu imannya harus kolektif bersama-sama. Jadi ketika kami belum punya rumah, itu 2019 kami doa, 2018 berdoa, 2019-nya Tuhan kasih tanah. Ketika 2019 Tuhan kasih tanah, 2020 awal mulai bangun. Nah pas mau mulai bangun, saya tanya sama istri saya, kamu mau punya rumah seperti apa? Nggak mau bertingkat. Kenapa? Nanti kalau kita tua, kita tinggal berdua, naik-naik ke atas, capek. Dia bilang, oke, kalau kamu, aku mau seperti rumah di kampung, saya bilang. Ada halaman belakang dan ada halaman di depan. Serumah dulu kan begitu ya, ada pintu depan, ada pintu belakang. Supaya apa? Kalau developer datang bisa kabur. Oh bukan, saudara. Maksudnya adalah kalau misalnya punya halaman belakang tuh enak. Duduk-duduk di belakang, halamannya luas. Biasanya kan orang dulu itu kan kalau bakar sampah di halaman belakang gitu ya. Terus ada pelihara ayam. Nah saya pengen seperti itu. Puji Tuhan, saudara. Akhirnya 2020 kita bangun. Maret COVID. Itu terbangun setengah, saudara. Tapi setelah COVID selesai, selama 1 tahun kami bangun, akhirnya itu tempat terbangun, saudara. Bukan buat gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ada iman yang kolektif. Begitu juga ketika anak-anak mau pilih sekolah. Dari anak-anak itu TK, kita sudah atur. Nanti SD sampai SMA, sekolahnya di sini. Nanti kalau kuliah, tempatnya di daerah sini. Yang paling hebat itu, saya bilang gini, Pak, nanti anak-anak kuliah di daerah Alam Sutra aja. Pada 2005 tuh Alam Sutra belum ada kampus. Betul ya, saudara ya? Saudara boleh survei. Yang baru ada tuh di daerah Serpong tuh ada namanya itu German Center. Nah singkat cerita, saudara, dengan pertumbuhan, dengan keadaan zaman, dengan pembangunan semakin meluas, benar.
ketika anak kami lulus SMA, berapa tahun yang lalu, kuliahnya di Alam Sutra. Anak kedua juga kuliahnya di Alam Sutra, saudara. Kenapa? Karena ada iman yang kolektif. Makanya iman itu, saudara, iman itu dikatakan begini, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Artinya begini, sepertinya belum ada, tetapi saudara sudah melangkah di situ. Nah, itu iman. Yang seperti saudara, mana mungkin ke sana. Tetapi itulah iman, saudara. Kok kuliahnya di Alam Sutra? Saya tanya sama istri, kan nggak ada kampus di sana. Saya cuma tanya satu pertanyaan sama istri, kenapa kamu pengen ke sana, anak-anak? Karena dulu anak saya, kata istri saya, karena dulu saya sekolah di sana, di Laurencia. Jadi saya pengen anak-anak saya juga mau ke daerah sana. Ya oke. Saya oke karena dia belum ada, saudara kampus. Tapi terrealisasi, saudara. Nah, ketika saudara ajarkan, ketika saudara lakukan, maka keputusan iman itu harus kolektif. Iman itu ketika Yosua katakan begini, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua nggak berkata hanya aku, tapi Yosua katakan aku dan seisi rumahku. Nah, pelajaran yang besar kita ambil, iman tidak boleh individualistis, saudara. Iman itu nggak boleh sendiri-sendiri. Rumah harus punya deklarasi rohani yang jelas. Kalau rumah punya deklarasi yang jelas, maka rumah tanggamu aman, damai, sejahtera, sentosa, saudara. Kalau rumah tangganya punya deklarasi yang iman yang jelas, maka lihat, suami kerjanya diberkati. Anak-anak aman dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya itu bekerja sama. Makanya penting sekali, saudara, jangan sampai kita tidak mewariskan iman kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Untuk itu bagaimana cara mewariskannya? Yaitu ajarkan mereka. Iman tidak hanya didoakan tapi diajarkan. Ajarkan setiap hal. Supaya apa? Mereka bisa melihat, bukan kuat gagah mereka, tapi karena ada roh Allah. Dulu waktu saya menjadi ketua youth, ketua pemuda ya saudara, lalu ngajak anak-anak youth jadi retreat. Retreatnya itu ke daerah Anyar. Lalu ada satu anak, saya ajak retreat, dia bilang, "Kak, aku gak bisa ikut." Kenapa? Karena papaku bilang, "Kamu jangan ikut. Kamu baru ganti kacamatamu mahal. Nanti kalau kamu main ke pantai, kacamatanya jatuh, papa marah." Lalu dia bilang, "Kak, aku gak ikut deh, Kak." "Udah, kamu ikut aja, tapi hati-hati kacamatanya. Kita doa yuk, supaya papamu izinin." Doa, amin. "Kak, puji Tuhan, papa izinkan." Besoknya dia kasih telepon, "Oke, kamu ikut ya?" "Ikut." Singkat cerita ke Anyar lah tuh. Waktu sampai di Anyar, saudara, saya lagi duduk di pinggir pantai, dia main tuh di ombak-ombak. Coba. Dia main, saya lihat di awalnya ketawa, lama-lama dia tinggal sendiri, teman-temannya pada pergi. Dia masih sendiri main air di laut pantai situ. Lalu saya lihat mukanya murung. Wah, ada yang gak beres. Saya deketin dia. "Kamu kenapa?" "Kacamataku hilang, Kak." Aduh Tuhan. "Di laut sini?" "Iya." "Di mana jatuhnya?" "Nggak tahu, Kak, pokoknya daerah sini." Itu kan susah, saudara, nyari. Lalu saya bilang begini, saudara, "Kamu percaya nggak Tuhan bisa bela kamu?" "Percaya, Kak." Orang kalau udah dalam hopeless, percaya aja kan. "Kamu percaya nggak kacamatamu bisa dapat?" "Percaya, Kak." Jadi kita gandengan tangan, kita doa itu, "Tuhan, saya dalam hati cuma gitu, Tuhan tolong gua jangan dimarahin mamanya, jangan sampai dimarahin papanya. Gua ini ketuanya Tuhan, aduh Tuhan." Saya ngebayang, karena orang tuanya galak, saya tahu orang tua. Akhirnya doa tuh, amin. Pertama saya tanya sama dia, "Kamu taruh kacamatanya jatuhnya di mana?" "Kayaknya di sini, Kak." Kita kan ke ombak-ombak ya, kena ombak gitu ya. Jadi kegeser. Di sini, di situ, apa di sana? "Aku nggak tahu, Kak. Soalnya kita udah kegeser-geser." Yaudah kita berdoa yuk. Kita doa. Sambil saya agak ngobrol, saya kasih ketenangan. Tiba-tiba kaki saya menginjak satu benda, saudara. Waktu saya jepit, saya angkat, kacamatanya dia. Dia sampai bingung, dia bilang gini, "Kok bisa ya, Kak ya? Ternyata benar Tuhan Yesus itu ada ya. Saya kira cuma katanya." Lihat, saudara. Udah ikut youth, saudara, udah pelayanan. Ternyata imannya belum terlatih. Ketika dia lihat benar kacamatanya dia sampai terkagum-kagum, takjub gitu, saudara. Sampai lihat dia kaki saya, jalan-jalan saya jalan di atas air. Saudara, ayo
bahwa amanat agung, khotbah yang paling bagus untuk menceritakan amanat agung itu melalui tindakan kita. Bukan kemana-mana kita bawa Alkitab, tapi cukup dia lihat wajah saudara, benar wajah amanat agung. Cukup lihat wajah saudara, benar ada iman. Cukup lihat wajah saudara, benar suratan yang terbuka. Jangan sampai nanti dia lihat wajah saudara, aduh muka wajah pinjam 100. Waduh pinjam panci yang gak pernah dibalikin. Amin saudara. Jangan sampai ibadah kita menjadi gagal karena kelakuan kita. Maka hari ini pertanyaannya saudara, kepada saudara dan saya, apakah hari ini kita sudah di rumah ini menyembah pada siapa? Nilai apa yang kita tanamkan? Siapa yang menjadi pusat dalam rumah ini? Karena iman yang tidak diputuskan bersama akan runtuh saat badai datang bersama. Datang saudara. Maka slide yang terakhir saudara, colek kanan kirinya bilang puji Tuhan, dan terakhir. Nah saudara perhatikan, amanat agung itu dari rumah baru ke bangsa-bangsa. Dalam Matius 28, 19, 20, saya rasa saudara udah hafal. Urutan pribadinya, urutannya adalah urutan Allah untuk amanat agung. Pertama, murid secara pribadi. Amin. Jadi saudara harus dimuridkan. Apalagi gembala saudara adalah orang akademis, orang yang memiliki pengajaran yang bagus, minta dimuridkan. Kalau saudara sudah dimuridkan, muridkan di rumah. Kalau di rumah sudah dimuridkan dengan baik, baru komunitas. Jangan komunitas terlebih dahulu menjadi pelarian. Karena rumah berantakan, kita ke komunitas. Silakan, tetapi perhatikan rumahmu. Jangan lari dari rumah. Karena banyak sekali saya lihat anak-anak muda, mereka lebih condong, lebih aman di dalam komunitas mereka daripada di rumah. Karena mereka bilang di rumah susah, di rumah nggak ada yang benar, di rumah masih kacau, di rumah broken home, di rumah rusak. Tapi biarlah saudara yang menjadi garam, saudara yang menjadi terang, supaya apa yang saudara terima di dalam komunitasmu, engkau bawa di dalam rumahmu. Karena engkau sudah dimuridkan pribadi. Maka ketika komunitas sudah dimuridkan, maka kamu bisa memuridkan bangsa-bangsa. Jadi jangan ke bangsa-bangsa dulu, pastikan saudara dimuridkan terlebih dahulu. Ya, mau katakan amin. Maka untuk itu saudara, slide terakhir, statementnya begini. Gereja tidak akan kuat di luar jika keluarga rapuh di dalam. Rumah adalah ladang misi pertama. Anak-anak adalah murid pertama. Keluarga adalah gereja kecil pertama. Jadi kembali lagi dari rumah. Kalau rumah bagus, setiap keluarga Tuhan pulihkan, pasti gereja menjadi kuat. Maka untuk itu mari mulailah amanat agung dari rumah. Ya, mau katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari berdoa. Doakan anggota keluarga. Mungkin itu orang tua, anak, adik kakak yang sudah jauh dari Tuhan. Mereka mungkin pernah kecewa, mereka mungkin pernah hilang. Tapi maukah kita menuntaskan amanat Allah, membawa keluarga kita untuk kenal Tuhan. Bapak, selamatkan keluarga dan keluarga. Tuhan pakai setiap anak-anak kehidupan ini, supaya kami punya api amanat agung ini, untuk bisa menyelamatkan keluarga kami. Kami berdoa buat para orang tua. Kami berdoa buat anak-anak. Kami berdoa Tuhan Yesus buat keluarga demi keluarga. Biarlah pemulihan keluarga terjadi. Kalau ada anggota keluarga kami yang sakit, sembuhkan ya. Kalau mereka ada beban berat, bebannya diangkat. Kalau ada di antara mereka masih terikat oleh apapun, biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan ikatannya dilepaskan. Kalau mereka ada yang terbelenggu, kiranya hari ini mereka mendapatkan kebebasan. Tuhan jamah setiap kami. Tuhan jamah setiap keluarga kami, supaya kami bisa menuntaskan amanat Tuhan. Tuhan, ini tugas kami
Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku inginkan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus bekerja di antara kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita, mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Amin. Terima kasih.